Halo, ada sukacita. Oke, harus ada dong. Nah, teman-teman, kembali saya Oo Heru akan share sedikit sesuatu fakta yang sangat mencengangkan untuk warga Bandung, wargi Bandung. Oke, gua agak syok nih ngelihat ada survei nih dari TomTom ya. TomTom Traffic Index 2024. Lu kebayang, Bandung itu jadi kota termacet di Indonesia. Gua rada mikir, bener ini tuh gitu, termacet di Indonesia gitu, kebayang. Nah, di sini dikatakan bahwa Bandung itu kota termacet ke-12 di dunia. Gila nggak, ranking 12 loh di dunia loh, Bandung. Lalu kedua termacet di ASEAN. Men, gue ngelus dada ini teh. Wargi Bandung, siapa di sini yang selalu setiap pagi kena macet, acung tangan ya. Kebayang, di ASEAN, Bandung itu nomor 2 dan nomor 1 di Indonesia. Ini kata TomTom Traffic Index 2024 ya. Nanti saya cantumin ya datanya ya. Kebayang, aduh Pak Farhan, Pak Gubernur nih, Pak Dedi gitu ya. Aduh, semangat ya buat ngebangun Jawa Barat dan Bandung khususnya. Ini jadi kota termacet di Indonesia nih menurut TomTom gitu loh. Nah, saya udah survei, saya udah pelajari. Nah, apa sih yang menyebabkan kota Bandung diklaim jadi kota termacet di Indonesia? Ini harus jadi PR buat bapak-bapak nih, khususnya Pak Farhan ya. Halo Pak, sehat selalu Pak, dan semangat buat kota Bandung. Pak Dedi, Pak Gubernur yang saya cintai. Oke, semangat terus membangun Jawa Barat dan Bandung. Oke, biar bisa lebih baik lagi. Jadi yang menyebabkan Bandung ini jadi kota paling macet di Indonesia, di sini dikatakan bahwa waktu tempuh rata-rata nih guys ya, per 10 kilo itu 32 menit. 10 kilo 32 menit, saking macetnya guys. Ngeri sih. Nah, faktor apa aja sih yang menyebabkan kota Bandung diklaim menjadi kota termacet di Indonesia, kedua di ASEAN, ke-12 di dunia, men? Keren banget rankingnya ya. Kalau sekolah masih keren nomor 1 ya gitu ya. Ini nomor 1-nya dari sisi macet, bos. Yang pertama, pertumbuhan kendaraannya nggak seimbang dengan sama infrastruktur. Nggak seimbang, Pak Farhan, Pak Gubernur nih. Pak Dedi, pertumbuhan kendaraannya nggak seimbang sama infrastruktur nih. Saya pelajari ya. Maksudnya gini, setiap tahun tuh jumlah kendaraan di Bandung terus naik drastis, betul nggak? Motor, mobil, angkutan umum, semuanya makin menumpuk. Sementara itu jalan di Bandung ini segitu-gitu aja, Pak. Nggak ada pelebaran yang signifikan, tapi jumlah kendaraannya terus bertambah. Akhirnya macet di mana-mana. Bentar lagi ini bakal lebaran nih. Pasti orang pulang kampung bawa lagi sanak saudaranya, bawa lagi motor, mungkin beli motor lagi, beli mobil lagi, makin numpuk lagi nih ya kendaraan di kota Bandung. Jadi pertumbuhan kendaraan yang nggak seimbang dengan infrastruktur, Pak. Ini PR Pak Farhan, punten, Pak Dedi, punten, gitu ya. Ini salah satu faktornya. Yang kedua, jalanan sempit dan banyak persimpangan, Pak. Itu udah pasti. Banyak jalan di Bandung yang sebenarnya nggak didesain buat volume kendaraan sebanyak sekarang. Ditambah lagi banyak persimpangan yang nggak punya traffic light atau rambu yang jelas. Ada yang mati lagi. Di daerah saya, lampu traffic lightnya mati, Pak. Dan nggak ada perubahan. Ya, di daerah Holis, Pak. Saya rumah tinggal di daerah Holis. Nggak jalan Pak sampai sekarang, Pak. Cigondewa tuh, Pak. Holis. Trotoar dibuat, dihancurin juga, Pak, sampai sekarang, Pak. Berapa miliar tuh budget bikin trotoar? Ada di Holis, Pak. Yang sekarang trotoarnya jadi apa, Pak? Jadi parkir mobil, Pak. Bapak boleh cek nih, pas puasa Holis nggak macet. Macet terus, Pak. Boleh dicek, Pak. Semoga ini video cepet tayang ya. Ditambah lagi banyak persimpangan yang nggak punya traffic light atau rambu yang jelas. Akhirnya arus lalu lintas jadi semeraut dan bikin kendaraan numpuk, Pak. Numpuk, Pak. Yang ada Pak Ogah pusing, Pak. Karena polisinya nggak ada, Pak. Polisinya nggak ada, Pak, di Bandung, Pak. Bingung jadi gitu ya. Yang ada yang ngaturin, yang priwet tukang parkir Pak Ogah, Pak. Yang ngebantu di perempatan, banyaknya di Bandung. Coba perhatiin, Pak. Sekarang polisinya nggak tahu, Pak. Hilang, Pak.
Ketiga, banyaknya wisatawan terutama di akhir pekan, Pak. Ya, itu bagus sih sebetulnya buat nambahin omset, buat pendapatan daerah Kota Bandung, buat para pebisnis di Kota Bandung, justru happy banyak wisatawan. Tapi tolong infrastrukturnya dibenahin juga gitu. Wisatawan juga enak, Pak, udah datang ke Bandung, lihat macet, stuck, mau ke Lembang macet, ke Ciwidey macet gitu. Jadi ujung-ujungnya utek-utekan di Kota Bandung ya, macet juga. Ya Gusti, gitu loh. Pusing juga jadinya. Semua macet, utara, selatan, dari utara ke selatan macet. Di tengah kota macet. Wah, pusing, Pak. Bandung itu kota wisata. Setiap weekend warga Jabodetabek dan kota-kota lain datang buat liburan. Hasilnya jalanan yang udah macet di hari biasa jadi makin parah pas akhir weekend nih. Daerah seperti Lembang, Dago, Ciwidey, pusat titik-titik kemacetan utamanya ya di situ gitu loh. Ngeri. Braga udah jangan tanya. Saya udah nggak mau ke Braga weekend. Zaman dulu ABG saya ke Braga, main, naik motor, naik mobil, jalan-jalan. Sekarang kemarin pas lagi iseng, yuk jalan-jalan sama anak-anak, sama istri. Lewat Braga, hell man, macet! Pusing saya, udah nggak mau, mending di rumah aja lah weekend sih gitu. Keempat, transportasi umum yang belum optimal. Nah, Pak Farhan juga kan sempat bilang, kalau ini untuk mengatasi macet Kota Bandung, ini harus public transportation-nya diperbaiki. Yes, I agree with you, Pak. Oke, public transportation harus benerin. Ya, biar orang semakin cinta untuk naik public transportation. Tapi kenyataannya, Pak, orang sudah meninggalkan public transportation, Pak. Mending beli motor listrik, mending beli motor sendiri, ya, mending ngegojek, Pak. Percaya nggak percaya, Pak? Tolong dicek nih, Pak. Orang sudah banyak meninggalkan public transportation. Menaiki public transportation, orang udah mulai berkurang, Pak. Bapak boleh cek di setiap terminal-terminal, di setiap halte-halte bis, orang yang naik public transportation semakin sedikit, Pak. Karena kenapa? Fasilitasnya kurang, Pak. Fasilitas kurang, keamanan kurang, kenyamanan juga kurang. Akhirnya orang, ngapain pakai bis? Ya, mending pakai motor sendiri aja lah, beli aja motor lah. Apalagi sekarang banyak sepeda listrik yang bagus, motor-motor listrik bagus, yang murah-murah. Orang semakin justru bukan semakin beralih ke public transportation, orang malah beli motor baru, sepeda listrik baru, ya seperti itu. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya harus diubah dan harus dibenahi, Pak. Oke, kelima, parkir sembarangan dan pedagang kaki lima, Pak. Oke, Pak, salah satu penyebab macet di Bandung adalah banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Coba wargi Bandung, coba tolong komen ya, daerah mana aja yang kalian selalu lewatin, yang kalian merasa ini daerahnya macet, banyak pedagang kaki lima, parkirnya liar, tolong komen. Biar kita juga bisa evaluasi ya. Pemerintah juga harus tahu nih dari warga infonya. Ditambah lagi pedagang kaki lima yang buka lapak di trotoar dan badan jalan bikin arus kendaraan jadi makin sempit tersendat. Ya tolonglah, Pak, ormasnya juga tolong diperbaiki lah, kalau bisa dihilangin aja, Pak, gitu, Pak. Karena ya mereka bayar ke ormas juga, ke aparat juga, pusing juga jadinya, Pak. Banyaknya parkir sembarangan dan pedagang kaki lima, Pak. Keenam, proyek infrastruktur yang nggak selesai-selesai. Beberapa proyek jalan dan perbaikan infrastruktur seringkali molor atau nggak terkoordinasi dengan baik. Akhirnya banyak jalan yang ditutup sementara atau dialihkan ke jalur lain yang lebih sempit, bikin macet makin menggila. Nah, ya teman-teman, wargi Bandung boleh komen juga, kasih tahu ya proyek mana nih yang udah setahun 2 tahun nggak beres-beres. Contoh bikin flyover nggak jadi-jadi, ini Raja Wali juga belum jadi-jadi nih, lama banget. Oke, mohon dipercepat nih gitu ya. Petugasnya yang ngebangunnya mohon alat beratnya diperbaiki semakin cepat. Atau mungkin ada tempat lain nih, lokasi yang lambat banget. Ini harus diperbaiki biar mengantisipasi macetnya nggak kelamaan. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran pengguna jalan, Pak. Macet juga diperparah sama pengendara yang nggak tertib. Banyak yang nggak sabaran masuk jalur lawan arah atau berhenti sembarangan buat nunggu penumpang. Ditambah lagi pejalan kaki yang nyebrang seenaknya, bikin arus lalu lintas makin nggak lancar. Ini banyak banget kejadian di Bandung khususnya. Jadi saya Oeru minta masukan dari warga-warga Bandung juga, mana aja nih jalan yang harus diperbaiki biar orang-orang pemerintah juga bisa melihat, bisa introspeksi, harus dibenahin ya buat Bandung tercinta. Jadi gimana solusinya? 1. Perbaikan transportasi umum. Pak Farhan, Pak Gubernur,
Pak Deddy, punten, kalau bisa nih transportasi umumnya kita buat lebih baik lagi ya, kayak Singapura gitu ya. Jadi orang tuh naik MRT nyaman, naik bis nyaman, orang tuh jadi males buat beli sepeda listrik lah, motor bensin lagi. Orang udah beralih ke MRT gitu loh. Ya, semoga ini mah kalau bisa, aduh puji Tuhan pisan gitunya. Perbaikan transportasi umum. Harus ada sistem transportasi massal yang lebih efektif, nyaman, dan murah biar orang-orang nggak bergantung sama kendaraan pribadi. Kedua, penertiban parkir liar dan PKL, Pak. Punten, biar Bandung bisa lebih indah, tertib, nyaman, tenang. Pemerintah harus lebih tegas dalam menertibkan parkir liar dan PKL yang mengganggu lalu lintas gitu. Ormas-ormasnya tolong Pak, punten, Pak Farhan, Pak Deddy, ormas-ormasnya dikendalikan. Oke, jangan ormasnya mengendalikan masyarakat. Oke, terima kasih. 3. Pelebaran jalan dan infrastruktur yang tepat sasaran. Jadi, jangan cuma bangun proyek baru, Pak. Tapi, pastikan perencanaannya benar biar bisa mengatasi masalah macet. Banyak titik-titik jalan yang di Kota Madia, Bandung, di kabupaten apalagi, Pak, yang progresnya nggak ada sama sekali, banjir tetap ada, macet tetap ada gitu loh. Ya, tolong ya, nanti saya akan bikin konten video-video lain juga yang berisi tentang kemacetan, banjir, masalah-masalah kota Bandung, biar kita bisa saling belajar dan membangun kota tercinta kita, Bandung ya. Nah, yang ketiga, pelebaran jalan dan infrastruktur yang tepat sasaran. Jadi jangan cuma bangun proyek baru, Pak, tapi juga pastikan perencanaannya benar biar mengatasi masalah macet. Ketiga, edukasi dan kesadaran pengguna jalan. Masyarakat juga harus sadar pentingnya tertib lalu lintas dan nggak egois di jalan. Ini harus disounding terus oleh aparat-aparat kepolisian gitu, edukasi ke masyarakat gitu ya, biar Bandung makin tertib dan aman. Gak ada begal-begal. Ini mau lebaran, ada lagi info begal. Yuk Pak Polisi, punten, tolong jaga kota Bandung. Ada di setiap titik-titik yang rawan, titik-titik keramaian, biar bisa bertugas dengan baik. Jadi kita mau cari polisi gampang. Ada Pak Polisi. Sekarang ada sulit, Pak, cari Pak Polisi di kota Bandung, gitu ya, nggak tahu kemana. Nah, oke. Yang kelima, penerapan teknologi dalam manajemen lalu lintas. Gunakan teknologi seperti smart traffic light nih, dan sistem pemantauan lalu lintas buat mengatur arus kendaraan biar lebih efisien. Oke, jadi kalau Bandung mau bebas macet harus ada perbaikan dari berbagai sisi nih. Nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari masyarakatnya sendiri. Nah, menurut kalian apa solusi terbaik buat ngurangin macet di Bandung nih? Tulis komentar ya di bawah ya. Nah, teman-teman, saya review lagi bahwa hal-hal yang menyebabkan Bandung jadi kota termacet di Indonesia, yaitu yang pertama, biar teman-teman nggak lupa, saya review lagi, yaitu pertumbuhan kendaraan yang nggak seimbang sama infrastruktur. Kedua, jalanan sempit dan banyak persimpangan. 3. Banyaknya wisatawan terutama di akhir pekan. 4. Transportasi umum yang belum optimal. Kelima, parkir sembarangan dan pedagang kaki lima itu banyak banget. 6. Proyek infrastruktur yang nggak selesai-selesai, harus dikebut nih. Yang terakhir, kurangnya kesadaran pengguna jalan. Dari masyarakat juga harus lebih tertib. Oke, paling itu info dari Oh Heru. Semoga apa yang disampaikan bisa membangun dan bisa memperbaiki kota Bandung tercinta biar nggak dicap image kota termacet di Indonesia, kedua di ASEAN, ke-12 di dunia. Aduh, sedih banget. Oke, paling itu aja dan sekian, dan jangan lupa bahagia. Thank you.